Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2803. Memurnikan bulan. Bulan yang terang benderang di pengadilan Dao Surga Selatan, peri yang tak tertandingi di mata para biksu di 5 benua. Sikapnya sangat elok dan bakatnya luar biasa. Bahkan jika Paviliun Jingtian menempatkannya sebagai yang ke-11 di Xiao Yao Jing, reputasinya tidak lebih lemah dari 3 orang teratas di Paviliun Jingtian. Awalnya, ketika Lian Yu mengusulkan untuk menyerahkan panggung teratai yang menjulang tinggi kepada Li Muchen, semua orang merasa luar biasa. Namun siapa sangka Li Muchen justru menolak. Apa yang terjadi di sini? Tidak seorang pun tahu, dan semua orang terkesima. Nona Lian Yu, memang tidak ada alasan untuk menyerahkan panggung teratai yang menjulang tinggi itu. Yu Wenche, dengan pakaian hitam dan rambut putih, berkata dengan suara yang dalam, karena kamu ingin bertarung, kamu harus mengandalkan keterampilan sejatimu sendiri. Moran He berkata, menurut aturan, pelindung Tao tidak diizinkan untuk ikut campur dalam persaingan antara Xiao Yao Jing. Yang mulia adalah seorang ahli di pengadilan surgawi 7 iblis. Saya pikir itu tidak akan melanggar aturan, kan? Yu Wenche mendengus dingin, jangan khawatir, aku, pengadilan surgawi Qixia, tidak repot-repot melakukan hal-hal rendahan seperti itu. Moran He menghela napas lega. Selama Tianjun tidak ikut campur, segalanya akan mudah. Su Yi tidak berkomitmen tentang ini. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan aturan untuk menjebak pihak lain. Adalah baik bagi pihak lain untuk membicarakan aturan. Jika Anda tidak mengikuti aturan, maka Anda tidak mengikuti aturan. Tidak ada bedanya. Namun, dia dapat melihat bahwa Moran He memiliki niat baik, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakan apapun. Kalau begitu, biarkan aku melihat sikap pengadilan surgawi 7 iblis. Setelah mengatakan itu, Su Yi melangkah keluar. Semua mata hadirin segera tertuju padanya, dan mereka dapat melihat bahwa panggung teratai menjulang tinggi yang dipilih Su Yi ditempati oleh Sun Jiwan, seorang murid sejati pengadilan surgawi Qixia. Sun Jiwan, orang peringkat ke-7 dalam daftar alam bebas dan tak terkekang Jingtiange. Konon, sejak awal pencerahan Sun Jiwan ke alam Xiao Yao, kekuatan tempurnya mampu melintasi alam dan bertarung melawan Master Tao dari alam kenaikan abadi. Dan sudah 3.900 tahun sejak dia memproklamasikan Dao. Ada berita yang dapat dipercaya bahwa orang ini telah lama menerobos ke batas kenaikan abadi, tetapi dia telah menekannya sepanjang waktu, superior. Setiap peringkat di 10 besar Xiao Yao Jing memiliki signifikansi yang luar biasa, dan itu cukup untuk menarik perhatian seluruh dunia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hanya dengan memilih salah satu dari 10 karakter teratas dalam daftar Xiao Yao Jing saja sudah merupakan mahakarya yang dapat dicatat dalam sejarah. Sebaliknya, Sue Chuang yang berada di peringkat 38, cukup untuk dipandang sebelah mata di hadapan Sun Jiwan. Itulah sebabnya Yu Wenche begitu percaya diri dan tenang. Seorang kultivator pedang Xiao Yao Jing di Wenzhou benar-benar berpikir bahwa jika ia mengalahkan Sue Chuang, ia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan panggung teratai yang menjulang tinggi. Betapa bodohnya. Pada saat yang sama ketika Su Yi melangkah, beberapa ahli dari pengadilan surgawi 7 iblis muncul di depan panggung teratai yang menjulang tinggi. Tianjun tidak dapat campur tangan. Namun, itu tidak berarti bahwa sesama siswa seperti mereka tidak dapat campur tangan. Formasi semacam itu sama saja dengan memberitahu Su Yi dengan jelas bahwa jika ia ingin bersaing dengan Sun Jiwan untuk memperebutkan panggung teratai yang menjulang tinggi, ia harus melewati level mereka terlebih dahulu. Su Yi menutup mata. Pengadilan surgawi 7 iblis, Huafu, mohon beri saya pencerahan. Seorang pria berjubah ular melangkah keluar, dengan sosok yang tinggi, jubahnya berkibar, memegang mangkuk merah menyala di tangannya. Saat dia mengangkat tangannya dan melemparkannya, mangkuk merah menyala itu terbang ke udara, dan seekor burung api yang sepenuhnya terkondensasi oleh hukum jalan agung meraung keluar dari mangkuk itu. Dengan kepakan sayap, api itu seperti badai. Su Yi bahkan tidak melihat, tidak pernah menghindar, tidak pernah melawan. Ketika badai api mendekati sosoknya, badai itu runtuh dan menghilang. Seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di atas bukit. Wajah pria berjubah ular yang menyebut dirinya Huafu berubah, dan dia akan bergerak. Boom! Su Yi jatuh dengan ringan dengan satu langkah, tetapi itu seperti petir di tanah, dan mangkuk merah menyala di kehampaan itu jatuh ke tanah seolah-olah telah dipukul dengan keras. Darah menetes dari bibir Huafu, dan sosoknya terbang mundur, jatuh puluhan kaki jauhnya. Hanya dalam satu langkah, Huafu dikalahkan. Siapapun yang melihat pemandangan ini terkejut. Bahkan para raja surgawi itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka. Tokoh-tokoh lain di pengadilan surgawi 7 iblis saling memandang dan langsung memilih untuk menyerang bersama.
Mereka yang bisa menjadi pewaris sejati pengadilan surgawi 7 iblis secara alami adalah tokoh-tokoh yang tak tertandingi yang unik dalam sejuta, memiliki fondasi dan kekuatan tempur yang mengerikan yang dapat menonjol dari seluruh dunia. Ditambah dengan praktik Taoisme warisan tingkat kaisar surgawi, begitu Anda menyerang dengan seluruh kekuatan Anda, kekuatan tempur secara alami akan menjadi mengerikan dan tak terbatas. Sama seperti saat ini, lebih dari selusin orang Xiao Yaojing menembak bersama, atau menunjukkan kekuatan gaib yang tak tertandingi, atau mengorbankan kekuatan pembunuh besar. Kekuatan semacam itu membuat banyak orang di alam yang sama yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan merasa mati rasa dan gemetar. Sungai Moran telah membawa Fu Lingyun kembali ke kejauhan. Ketika menyaksikan pemandangan ini, Moranhe juga mendesah dalam hati, mengapa para petapa di 5 benua atas bisa begitu tinggi? Mengapa para murid sejati dari pasukan tingkat kaisar surgawi itu tidak memperhatikan para biksu di Wenzhou sama sekali? Segala sesuatu yang terjadi di depan Anda mungkin adalah jawabannya. Tuan Yun Xiao adalah orang nomor 1 di alam Xiaoyao Wenzhou, tetapi dia ditakdirkan untuk kehilangan semua orang di sini. Pada saat ini, sosok Su Yi tiba-tiba menghilang dari udara tipis. Dan garis-garis energi pedang tiba-tiba muncul, menyebar ke seluruh area di medan serangan silang. Ledakan, kabut meledak, dan suara tabrakan seperti guntur dan guntur. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa kekuatan magis tak tertandingi yang ditunjukkan oleh lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik dari 7 istana surgawi yang jahat bagaikan kembang api yang mekar, bersinar dan memudar dalam sekejap. Lebih dari 10 jenis harta karun yang berbeda, seperti segel, pisau terbang, pengocok, tombak, semuanya tenggelam dan terbang ke segala arah. Orang-orang kuat dari istana surgawi 7 iblis itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka dihantam oleh ki pedang satu demi satu. Ketika asap dan debu menghilang, sosok itu tergeletak di tanah dengan tidak teratur. Mereka semua terluka parah, dengan bekas pedang di sekujur tubuh mereka, berdarah, dan berteriak satu demi satu. Hujan pedang tiba-tiba terjadi. Lebih dari selusin orang kuat dari istana surgawi 7 iblis berbaring di tanah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika tirai jatuh, sosok Su Yi telah meninggalkan area itu dan tiba di depan panggung teratai yang menjulang tinggi tempat Sun Jiwan berada. Dengan punggungnya menghadap medan perang yang berdarah, dia mengenakan jubah biru yang berkibar, tanpa noda, seolah-olah dia belum pernah bergerak sebelumnya. Penonton terdiam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam situasi satu lawan banyak, pertempuran akan tetap berakhir dalam sekejap. Biografi sebenarnya dari lebih dari selusin 7 roh jahat, sungguh keberadaan yang mempesona, tetapi sama sekali rentan seperti kertas tempel. Sebuah kalimat muncul di benak banyak petapa. Ini seperti memasuki negeri tak bertuan. Beberapa orang dalam situasi yang sama bahkan lebih tercengang, dengan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Dari awal hingga akhir, mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Li Muchen bergerak. Semua raja surgawi yang hadir saling memandang dengan cemas, hati mereka terguncang. Dengan wilayah mereka, mereka secara alami memiliki pandangan panorama tentang detail pertempuran ini, dan justru karena inilah mereka semua terkejut. Alasannya sangat sederhana, Su Yi hanya melakukan satu gerakan, lengan bajunya bergetar, dan hujan pedang turun ke langit. Setelah hujan pedang, hasilnya telah diputuskan. Adapun keturunan pengadilan surgawi 7 iblis itu, mereka memang rentan, bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena hujan pedang benar-benar menghancurkan mereka, membuat mereka tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Meskipun Moran River telah mengharapkannya sejak lama, dia masih sangat sedih dan emosional setelah menyaksikan semua ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang akan percaya bahwa di tingkat alam bebas dan tak terkekang, dia dapat menunjukkan keterampilan pedang yang luar biasa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan monster seperti itu muncul di Wenzhou? Di sisi lain pengadilan surgawi Qixia, Yu Wenche dengan pakaian hitam dan rambut putih memiliki ekspresi muram, matanya penuh dengan keterkejutan. Tidak dapat dipercaya. Di kejauhan, Jin Sun, kaisar pengadilan guntur abadi, juga mengerutkan kening. Untuk dapat menghancurkan banyak lawan dengan mudah, kekuatan tempur Li Muchen ini setidaknya dapat menempati peringkat 10 besar di alam bahagia. Tidak diragukan lagi, mereka telah sangat meremehkan kultivator pedang muda dari Wenzhou ini sebelumnya. Benar saja, keadaan pikirannya sangat luar biasa, dan kekuatannya secara alami jauh melampaui perbandingan dengan apa yang disebut tokoh tak tertandingi di dunia. Lian Yu diam-diam berkata, dia terlalu terkesan dengan suasana hati Su Yi, jika kekuatan Su Yi lemah, itu akan membuatnya merasa aneh. Oh, aku tidak melihatnya, tetapi itu adalah janggut keras yang tersembunyi. Yu Wenche mencibir. Di kedalaman mata itu, ada niat membunuh yang samar-samar melonjak. Su Yi mengabaikannya, dan menatap Sun Jiwan di panggung teratai yang menjulang tinggi. Orang ini berambut panjang terurai, berpakaian putih, dan berpenampilan aneh.
Di sekujur tubuhnya terdapat totem, altar, yang berasal dari aturan Dao. Ratusan juta makhluk muncul dalam totem tersebut dan menyembah dengan khusyuk. Semua ini membuat Sun Jiwan tampak seperti penguasa dewa, misterius dan luar biasa. Su Yi membunuh Sue Seng dan Wu Sun dengan tangannya sendiri, tetapi jika dibandingkan, keduanya memang lebih rendah dari Sun Jiwan dalam hal aura. Ketika Su Yi menoleh, Sun Jiwan, yang sedang duduk bersila, diam-diam membuka matanya. Paman Yuen dengan baik hati mengingatkanmu, tetapi kamu tidak menghargainya. Kamu memang terlalu bodoh. Sun Jiwan bangkit perlahan. Kekuatan yang mengerikan juga menyebar darinya, seperti gunung berapi yang akan meletus. Moran He memiliki mata yang rumit. Ini adalah eksistensi yang menduduki peringkat ketujuh dalam daftar Xiao Yao Jing. Itu mengerikan. Hanya aura tubuh itu dapat membuat sebagian besar master batas kenaikan abadi di dunia merasa sedih. Dan mata para penonton semuanya terfokus pada Sun Jiwan. 33 benua di domain langit abadi, 4 lautan, 5 ibu kota surgawi besar, dan 6 tanah suci besar, semua Xiao Yao Jing dipilih, dan akhirnya dikumpulkan menjadi daftar Xiao Yao Jing. Mengenai kemampuan Sun Jiwan untuk menduduki peringkat ketujuh, orang dapat membayangkan kejahatan macam apa orang ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama peringkatnya berada di antara 10 besar, bahkan Kaisar Surga akan memperhatikan 1 atau 2. Tetapi sekarang, Li Muchen, seorang kultivator pedang Wenzu, ingin bersaing dengan Sun Jiwan untuk mendapatkan platform lotus yang menjulang tinggi, yang secara alami menarik perhatian. Mungkin karena Su Yi pernah mengalahkan Sue Chuang sebelumnya, dan dia juga pernah mengalahkan lebih dari selusin murid sejati pengadilan surgawi 7 iblis seperti bambu yang patah. Saat dia berdiri di sana saat ini, tidak ada yang mengira bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Sun Jiwan. Mereka yang sebelumnya tidak optimis terhadap Su Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikannya sekarang. Tidak tertarik. Su Yi terkekeh, kenapa? Kamu hanya diizinkan untuk menempati platform lotus yang menjulang tinggi, dan yang lain akan bersalah jika mereka ingin menempatinya. Mata Sun Jiwan acuh tak acuh, aku tidak suka perselisihan lisan. Karena kamu telah datang ke sini, kamu memang cukup memenuhi syarat untuk menghadapiku. Ayo, biarkan aku melihat seberapa hebat seorang tukang reparasi pedang sepertimu. Dia melangkah menuruni platform lotus yang menjulang tinggi. Setiap kali dia melangkah, aura tubuhnya meningkat tajam, dan totem, altar, yang melekat di sekujur tubuhnya menjadi lebih tebal. Pada akhirnya, ada semburan doa dari pengorbanan leluhur di langit dan bumi, seolah-olah jalan kuno memanggil dan memuji. Semua ini membuat Sun Jiwan semakin luar biasa, dan orang-orang yang berada dalam situasi yang sama tidak dapat menahan rasa malu. Banyak raja surgawi menunjukkan ekspresi iri. Betapa beruntungnya pengadilan surgawi Kisha karena memiliki penjahat yang tak tertandingi dengan takdir surga. Chapter 2804. Saudari Lian Yu, apakah Li Muchen temanmu? Dia terlihat sangat tampan. Di atas panggung teratai di sebelah Lian Yu, seorang wanita dengan kulit lebih putih dari salju dan wajah menawan dan lembut menyampaikan suara, dan dia dapat dianggap sebagai lawan oleh Sun Jiwan, jadi kekuatannya tidak diragukan lagi kuat. Wanita ini berpakaian ungu, dengan sosok yang anggun, berlekuk, pesona alami, setiap gerakan memiliki pesona menawannya sendiri. Ketika dia berbicara, dia menatap Su Yi dengan sepasang mata spiritual, matanya berair dan berseri-seri. Namanya adalah Xia Yuyun. Dari pengadilan guntur abadi, keturunan dari garis, rubah langit, yang dikenal semua orang di 5 benua, lahir dengan api yang membara dan darah guntur, dan menduduki peringkat ke-9 dalam daftar Xiao Yao Pavilion Jingtian. Saat dia mencapai Dao Xiao Yao Jing hampir 1000 tahun lebih awal dari Lian Yu. Belum lagi teman-teman. Mata Lian Yu dingin dan halus, dan kata-katanya singkat dan langsung ke intinya. Xia Yuyun mengerutkan bibirnya, terkekeh, dan berkata dengan menawan, aku mengerti, tetapi mereka bukan teman, tetapi mereka bersedia mengambil inisiatif untuk menyerahkan panggung teratai yang menjulang tinggi. Hubungan ini agak tidak jelas. Lian Yu tampak tenang dan mengabaikannya. Xia Yuyun tiba-tiba berkata, Kakak Lian Yu, apakah menurutmu Li Muchen adalah lawan Sun Jiwan? Lian Yu menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu. Xia Yuyun mendengus, dan berkata tiba-tiba, jika dia menang, aku akan mengejarnya. Lian Yu tercengang. Dikatakan bahwa wanita dari garis keturunan Tianhu sangat penyayang, tetapi ini terlalu tidak dapat dijelaskan, bukan? Lian Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, pengejaranmu terlalu sombong, dan kamu harus menilai berdasarkan kekuatan, jelas kamu tidak menyukainya. Xia Yuyun tersenyum sehingga sudut matanya menyipit menjadi bulan sabit, pria menyukai yang cantik, wanita menyukai yang kuat, semuanya berasal dari emosi dan bergerak dari hati, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak menyukainya? Lian Yu mengerutkan kening dan berhenti berbicara. Jika adikku menyukainya, tidak apa-apa, itu membuktikan bahwa kita berdua memiliki mata yang unik.
Xia Yuyun dengan malas meregangkan pinggangnya, dan bagian depan dadanya terentang membentuk lengkungan penuh. Gemetar dan gemetar, menggetarkan. Banyak pertapa yang memperhatikan pemandangan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak meludah diam-diam. Di Sang Wuzu, Xia Yuyun memiliki pujian yang terkenal baik di dalam maupun luar negeri. Cantik dan unik, menawan di seluruh dunia. Namun, meskipun demikian, sikap Xia Yuyun tidak dapat mengalahkan Lian Yu, sebaliknya, itu membuat temperamen Lian Yu lebih halus dan lembut, seperti bulan baru di langit. Kamu terlalu banyak berpikir. Lian Yue bahkan tidak repot-repot menjelaskan apapun. Jika Li Muchen ini dapat mengalahkan Sun Jiwan, aku dapat meminum air pencuci kakimu dari Xia Yuyun. Tiba-tiba, seorang pria tersenyum dan berbicara. Orang ini mengenakan jubah perak dan mahkota awan bermotif pinus di kepalanya. Dia tidak terkendali dan tidak terkendali. Namanya adalah Dong Liu Jia. Biografi sebenarnya dari Istana Kaisar tak terbatas. Paviliun Jingtian adalah tempat kelima dalam daftar Xiao Yaojing. Sebelumnya, dia telah tidur tetapi tidak tidur. Dia merasakan Dao, dan dia penuh dengan Dao Qi, yang pernah memicu penglihatan Wan Xingbei. Perlu disebutkan bahwa orang ini adalah kakak laki-laki Wu Sun. Karakter Wu Sun, yang begitu sombong dan melanggar hukum, tidak berani bernapas di depan Dong Liu Jia, dan sangat kagum. Minum air pencuci kaki ibuku. Kamu, Dong Liu Jia, berpikir dengan sangat indah. Xia Yuyun mencibir. Dong Liu Jia tidak menanggapinya dengan serius, tetapi mengagumi Xia Yuyun, dan berkata, baiklah, jika Li Muchen menang, aku akan bermain dengannya secara pribadi, dan jika aku menang, kamu bisa memanggilku Dong saat kamu bertemu denganku nanti. Kakak baik-baik saja, bagaimana? Xia Yuyun mengedipkan matanya, apakah sesederhana itu? Dong Liu Jia tersenyum dan berkata, awalnya sesederhana itu. Sementara mereka berbicara, Sun Jiwan telah melangkah turun dari panggung teratai yang menjulang tinggi, dan berhenti ketika dia berada 100 kaki jauhnya dari Sui. Pada saat ini, termasuk Lian Yu, Xia Yuyun, Dong Liu Jia, dan tokoh-tokoh tak tertandingi lainnya yang duduk di panggung teratai yang menjulang tinggi, semuanya melihat ke arah itu serempak. Cabut pedangmu. Sun Jiwan tampak acuh tak acuh, dalam hidupku, aku tidak akan pernah meremehkan lawan manapun, bahkan jika itu adalah semut, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya sampai mati. Jika kau tidak menghunus pedangmu, aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedangmu lagi nanti. Sui berkata, tidak perlu berurusan denganmu seperti ini. Sun Jiwan mengangguk, dan tiba-tiba menembak. Dunia berguncang, dan dalam kehampaan, cahaya jahat yang menyilaukan mengembun dan berubah menjadi pedang Dao hijau. Pedang cahaya King Yisa. Ledakan. Sun Jiwan mengikuti pedang itu, melangkah maju, dan menebas Sui. Satu pedang sederhana, tetapi memotong momentum seperti maju dengan berani dan membuka dunia. Hukum kendo yang mengerikan menusuk mata banyak orang yang hadir, seolah-olah pikiran mereka telah terpotong. Yu Wenche merasa heran. Warisan tertinggi dari pengadilan surgawi 7 iblis adalah Sutra Misterius Pemurnian 7 Iblis, dan pedang cahaya Kinyisha ini adalah salah satu kekuatan supernatural ilmu pedang tertinggi. Ketika pedang ditebas, cahaya jahat mengalir seperti langit, dan niat pedang itu menggerakkan 9 dunia yang terpencil. Kekuatannya begitu kuat sehingga mengguncang dunia kuno dan modern. Kaisar Surgawi Fuyao dari pengadilan Surgawi Qixia menggunakan pedang ini dahulu kala untuk mendobrak gerbang keabadian, membelah 3.000 mil takdir menjadi celah besar seperti jurang. Dan Sun Jiwan jelas telah menghabiskan biografi sebenarnya dari pedang cahaya King Yisa. Saat pedang itu ditebas, dunia tampak tenggelam dan runtuh. Tokoh-tokoh Xiao Yaojing yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tidak peduli siapa mereka, semuanya patah hati dan semangat juang mereka terpengaruh. Ini adalah kekuatan Xiao Yaojing peringkat ke-7. Begitu dia bergerak, itu adalah pedang yang mengguncang bumi, yang membuat penonton takjub. Sui tidak menghindar, dan membiarkan pedang itu menyerang. Rasanya seperti kewalahan oleh kekuatan pedang ini, begitu takutnya sehingga Anda tidak bisa melawannya. Tetapi yang mengejutkan adalah pedang ini menebas tubuh Sui, tetapi tidak melukainya sama sekali. Sebaliknya, pedang cahaya Kinyisha ini hancur. Cahaya pedang itu memercik dan melesat ke segala arah. Sui membersihkan jubahnya, dan melangkah maju. Sikapnya santai dan tenang. Namun, mata semua orang yang melihatnya telah berubah, dengan ekspresi terkejut yang tidak dapat disembunyikan. Betapa mengerikannya pedang itu. Jika itu adalah sosok yang tak tertandingi lainnya, saya khawatir mereka harus melawan dengan sekuat tenaga. Namun, Li Muchen ini, dengan hanya kekuatan perlindungan tubuhnya, dengan paksa memblokir pedang ini. Dan, tanpa cedera, Sun Jiwan mengerutkan kening. Dengan goyangan jubah lengannya, seluruh tubuhnya meraung seperti lava mendidih. Dia mengayunkan telapak tangannya seperti pedang, dan menembak dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, satu demi satu, ki pedang naik dari udara.
Pedang Binghuo Liusa membubung ke udara seperti naga api, memercikkan miliaran niat pedang yang menyala-nyala. Pedang Gengjin Kuensa seperti cahaya terang dari 9 surga, bersinar melalui 9 surga dan 10 bumi. Pedang Huasa Lingsun bergerak secara horizontal seperti badai yang melewati perbatasan. Pedang Wutu Ningxia menjulang dari tanah seperti gunung yang megah. 7 kekuatan supernatural ilmu pedang tertinggi dalam Qixia Xuan Xuan Jing ditampilkan oleh Sun Jiwan dalam satu tarikan napas. Untuk sesaat, nyanyian pedang itu seperti air pasang, cahaya pedang itu cemerlang, dan langit dan tanah penuh dengan niat pedang seperti tanah longsor dan tsunami. Namun hanya sesaat, dimulai dari tempat Su Yi berdiri, retakan lurus muncul di ruang ratusan kaki di depan Sun Jiwan. Saat retakan itu berlalu, satu demi satu energi pedang meledak seperti pasta kertas, memicu kabut cahaya pedang yang mengerikan. Dan sosok Su Yi sudah muncul di depan Sun Jiwan. Boom! Di belakang Su Yi, langit berguncang. Itu adalah semburan kehancuran yang disebabkan oleh ledakan energi pedang, dan kabut mengepul. Di kejauhan, para penonton tampak ngeri dan berseru di mana-mana. Wajah para tokoh Tianjun berubah drastis. Di panggung teratai, mata Lian Yuxing membelalak, dan jari-jarinya yang ramping dan putih terkepal erat. Xia Yuyun menepuk dadanya yang menjulang tinggi dengan ringan, matanya yang indah bersinar, dan bibirnya yang kemerahan terbuka membentuk-bentuk O. Penampilan yang aneh itu sangat memikat. Dong Liujia tidak peduli untuk menghargainya, matanya seperti pedang tajam, dia menatap medan perang, seluruh tubuhnya meraung dengan penuh semangat. Sebelumnya, mereka semua dapat melihat dengan jelas bahwa Su Yi melangkah maju, dan sosoknya melesat keluar seperti pedang lurus. Dia tidak menghindar atau mengelak, tetapi menghancurkan energi pedang yang mengerikan itu sepenuhnya, memahat jejak lurus di kehampaan. Dalam sekejap, dia melayang di depan Sun Jiwan. Luar biasa cepatnya, seperti kilatan cahaya, semua serangan menghilang dalam asap. Sun Jiwan juga jelas terkejut, matanya mengecil, rambutnya berdiri tegak, dan dia ingin segera mundur. Tetapi dia menemukan bahwa sudah ada panggung teratai yang menjulang tinggi di belakangnya, dan tidak ada cara untuk mundur. Seketika, Sun Jiwan merasakan sedikit rasa malu dan dendam di hatinya. Aku bahkan tidak berpikir tentang bagaimana cara melawan, tetapi secara tidak sadar ingin mundur. Seharusnya tidak. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, menatap Sun Jiwan, dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin aku menghunus pedang, kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Wajah Sun Jiwan berubah menjadi biru dan putih, dan dia tertegun dan terdiam. Dia kalah. Tidak ada ketegangan tentang kekalahan itu. Jika lawan tidak berhenti sebelumnya, dia mungkin telah terluka parah, tidak, bahkan terbunuh. Li Muchen ini terlalu menakutkan. Sangat menakutkan sehingga dapat menghancurkannya dengan mudah. Dan ini adalah pertama kalinya Sun Jiwan menderita kekalahan total seperti itu. Dulu, dia menantang Fu Xiaofeng, yang menduduki peringkat kedua di daftar Xiao Yaojing. Setelah pertarungan yang sangat sengit, bahkan jika dia kalah pada akhirnya, dia hanya sedikit lebih buruk. Tapi sekarang, menghadapi Li Muchen, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Ini membuat Sun Jiwan hampir seperti tersambar petir, pikirannya terguncang dan jiwanya hilang. Seluruh hadirin terdiam. Melihat dua orang berdiri saling berhadapan, semua orang terlalu terkejut untuk berbicara. Li Muchen ini begitu kuat sehingga tidak bisa dipercaya. Setelah sekian lama, Sun Jiwan tersadar kembali, dan berkata dengan ekspresi kecewa, aku benar-benar kalah. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Yi dan memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Pihak lain tidak melakukan sesuatu yang kejam, jadi tentu saja dia tidak bisa tidak berterima kasih. Melihat sosok Sun Jiwan pergi dengan sedih, para penjaga pengadilan surgawi 7 iblis saling memandang dengan ekspresi rumit. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Sun Jiwan akan kalah. Orang yang merasa paling dirugikan tidak diragukan lagi adalah Yuan Che. Pada awalnya, dia telah mengancam Su Yi, berpikir bahwa Su Yi telah melampaui batas, dan dia tidak ingin Su Yi mendekat, agar tidak mengganggu pencerahan Sun Jiwan. Tetapi sekarang, melihat kekalahan Sun Jiwan, wajah tuanya terbakar panas, seolah-olah seseorang telah menamparnya hingga tak terlihat. Pada saat ini, semua mata tertuju pada sosok tinggi yang menghadap ke panggung teratai yang menjulang tinggi dan membelakangi semua orang. Jubah hijau berkibar, sendirian dan mandiri. Sikapnya sangat luar biasa, membuat penontonnya kewalahan. Siapa yang mengira bahwa pendekar pedang dari Wenzhou ini akan menjadi bintang yang luar biasa? Ups, Xia Yuyun tiba-tiba menutupi jantungnya dengan kedua tangannya, ekspresinya linglung, rasanya seperti detak jantung, saudari Lian Yu, saudari, sepertinya aku jatuh. Lian Yu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.